wa bihi nasta'inu ala umurid dunya din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Pondok Quran Mahasiswa Ibnu Abbas, Ustadz Hasbi Nur Prasetyo, hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati pengajar peserta Arabic Academy, Ustadz Rafiq Abu Yusha dan Ustadz Iyad, hafizahumullah ta'ala. Sebelum kita mulai acara talk show pada malam hari ini, sebaiknya kita akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan acara dengan bacaan basmalah, kemudian sambutan Kepala Pondok Quran Mahasiswa oleh Ustadz Hasbi, kemudian masuk pada materi. Yang pertama yaitu Ustadz Rafiq, yang kedua Ustadz Iyad, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dan sosialisasi kurikulum. Baik, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Pondok Quran Mahasiswa Ibnu Abbas, yaitu Ustadz Hasbi hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal masykura wa ma'jur. Cek suara jelas, terdengar suaranya? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Alhamdulillah, asatidzah dan juga ikhwas sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini ya kita bisa bertatap layar ya. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di malam hari ini ya kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara yang mudah-mudahan Allah berkahi ya. Dalam acara yang mulia ini kita sedang menyiapkan diri, kita hendak mempersiapkan diri untuk mempelajari suatu bahasa yang mulia, satu bahasa Al-Quran, bahasa yang memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, bahasa yang memudahkan kita untuk memahami kalamullah. Ya, kalau kita belajar bahasa Inggris 5 tahun itu, insya Allah nggak rugi. Nggak bisa-bisa, insya Allah nggak rugi ya. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ya terlewat kesempatan yang sangat berharga ini, ya kita lewatkan begitu saja, padahal sebenarnya kita bisa, padahal sebenarnya kita mampu, padahal sebenarnya kita punya waktu, maka ya sangat disayangkan kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan alhamdulillah ya Allah Ta'ala telah memilih kita semuanya untuk ya kita sama-sama belajar. Ya, nanti ada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rafiq, ya Bu Yusya, yang sudah, Masya Allah, ini anak sama beliau itu sudah berapa tahun ya Ustadz ya, sejak di pondok mahasiswa hingga saat ini ya Allah berikan kesempatan untuk bertemu bersama dengan beliau, dan juga nanti insya Allah akan dibersamai juga oleh musyrif kita, yaitu Ustadz Iyad ya, yang nanti akan mengampu kelas bahasa Arab Durusulullah. Nanti Ustadz Rafiq akan khusus mengajarkan kepada kita, yaitu qawaid ya, kaidah bagaimana kita bisa belajar membaca kitab. Nah, saudara dan sekalian, jadi program bahasa Arab ini merupakan
salah satu program yang diselenggarakan oleh Pondok Quran Mahasiswa dari sekian banyak program yang ada. Ada jadi Pondok Quran Mahasiswa Ibnu Abbas itu alhamdulillah sudah ada 2 tempat ya, sudah di kota dan di gereja dan juga di Sleman, di Pokung. Ya nanti insya Allah kegiatan belajar bahasa Arab itu akan dipusatkan di Pokung. Ya nanti untuk teknis dan lainnya akan kita sampaikan secara detail setelah acara ini nanti. Nah kemudian untuk 2 kelas yang dibuka yaitu baca kitab ya dan juga ini kelas baru ya dengan buku yang baru bukunya ini belum ada ya di pasaran ya jadi spesial khusus perdana buku bahasa Arab yang akan diajarkan oleh Ustaz Rafiq nanti. Judul bukunya adalah buku bahasa Arab mudah, ini sesuai dengan namanya bahwa bahasa Arab itu mudah. Nah seperti apa nanti akan beliau sampaikan dalam apa namanya di sesi beliau nanti. Nah, jadi program bahasa Arab ini merupakan salah satu program dari kegiatan yang ada di Pondok Mahasiswa. Selain ada selain tahfiz ya, selain tahfiz, kemudian ada juga tahsin, ya ada juga kajian-kajian umum ya, kajian akidah, kajian fikih dan juga tarbiyah Islamiyah. Nah, ini salah satu program unggulan kita yaitu adalah bahasa Arab. Ya dulu saya sering ditanya ini kapan eh, kita memiliki program ya ma'had atau semacam jenis program yang membantu kita untuk bisa belajar bahasa Arab. Semakin ke sini kita mendapati giroh atau semangat ya para kaum muslimin itu semakin berkurang ya. Semakin berkurang terutama semangat para pemuda, semangat para remaja itu semakin semakin berkurang. Nah, sehingga dengan latar belakang itu, ya kita pengurus yang ada di Pondok Mahasiswa ini berupaya untuk bagaimana menumbuhkan lagi semangat, ya, menumbuhkan lagi semangat untuk kita, ya terutama antum semuanya, terutama teman-teman kita untuk belajar bahasa Al-Quran. Belajar bagaimana kita dengan bahasa Arab ini kita diberikan kemudahan nantinya untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, sehingga nanti dalam pertemuan ke depan, insya Allah dalam kurang lebih selama 1 semester kita akan sama-sama dipandu oleh guru-guru kita, ya bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab dengan mudah, dengan menyenangkan, ya dengan tanpa ada rasa bosan, ya mudah-mudahan tidak ada rasa bosan. Ya insya Allah dengan kesabaran itu kita semuanya akan diberikan kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Kuncinya adalah kita memiliki tekad yang kuat ya. Kuncinya adalah kita memiliki semangat yang tinggi. Kuncinya adalah kita memiliki giroh yang mujahadah yang sungguh-sungguh mujahadah yang luar biasa. Ya, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan selaku mewakili dari pengurus ya Pondok Quran Mahasiswa. Jadi program ini kita memang salah satu bagian dari kurikulum dari Pondok Quran Mahasiswa sehingga semua santri ini diwajibkan untuk ikut dan juga selain itu kita juga membuka ya kesempatan kepada kaum muslimin ya di luar dari pondok ya kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita ya keluarga kita yang ingin belajar bahasa Arab, insya Allah masih dibuka kesempatan sampai dengan pekan depan nanti. Insya Allah nanti pekan depan nanti insya Allah tanggal 19 ya kita akan mulai kelas perdana. Nanti kita akan kelompokkan di kelasnya masing-masing ya untuk sama-sama kita belajar. Demikian apabila ada kekurangan mohon maaf agak suaranya agak batuk ya. Karena kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kembalikan ke Ustaz Hafiz. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Hasbi Nur Prasetyo atas sambutan yang diberikan. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik. Kemudian kita masuk
di acara talk show, yaitu kepada Ustadz Rafiq Abu Yusya, dengan materi yang dibawakan adalah seberapa pentingnya belajar bahasa Arab. Baik, kepada Ustadz Rafiq Abu Yusya, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Tes. Suara saya terdengar baik? Terdengar, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pertemuan ya ta'aruf ya untuk perdana dalam kajian kita ya, yang ini saya diberikan amanah ya untuk menyampaikan materi ya terkait dengan pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Sebetulnya belajar bahasa Arab ini penting enggak sih ya. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Hasbi ya, bahwasanya di generasi muda sekarang ini memang ya semangat untuk kemudian belajar bahasa Arab sudah mulai menurun ya. Ini sangat disayangkan ya. Kenapa mereka kemudian tidak antusias ya untuk belajar bahasa Arab? Ataupun ada juga yang kemudian ya sudah mulai belajar bahasa Arab, tetapi kemudian semangatnya kurang besar ya. Baru menghadapi ya beberapa kesulitan ya dalam bahasa Arab, kemudian dia mengundurkan diri. Mungkin disebabkan ya karena dia belum ya mengetahui seberapa besar ya pentingnya kita ini belajar bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab itu ya itu sangat-sangat penting sekali ya. Ini sebagai mukadimah ya, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an ya, surat Qasas ayat 68, Allah taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu telah menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan telah memilih apapun yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahasanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha berkuasa itu menciptakan apapun yang Allah kehendaki, dan dari ciptaannya tadi, makhluknya yang Allah ciptakan tadi, Allah juga memilih ya yang Allah kehendaki makhluk-makhluk tersebut yang mendapatkan keutamaan. Kalau kita bicara mengenai masalah manusia ya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tapi dari manusia yang Allah ciptakan tadi, ternyata Allah memilih ya manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga ya ketika Allah menciptakan ya berbagai macam bahasa. Kalau saya kemarin sempat baca ya, bahasa di dunia ini itu ada kurang lebih 7.000-an bahasa. Ternyata dari 7.000-an bahasa tadi, ternyata Allah kemudian memilih ya bahasa yang terbaik, yaitu bahasa Arab ya, yaitu bahasa yang kita pakai sebagai umat Islam. Nah, kita selaku umat Islam ya harusnya ya itu bersyukur ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa yang terbaik ya. Kenapa dikatakan bahasa yang terbaik ya? Karena bahasa Al-Qur'an ini merupakan bahasa Arab, ini merupakan bahasa di mana ajaran yang terbaik, agama yang terbaik yaitu agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita yang terbaik itu merupakan bahasa Arab ya. Yang ini menunjukkan apa? Bahasa ini keagungan dari bahasa Arab ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih ya agama-agama ya, para nabi dahulu mereka juga diberikan ya ajaran syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi kita ini juga diberikan syariat, ajaran agama. Ternyata ajaran yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
itu melalui bahasa Arab ya. Yang bagi kita selaku seorang muslim ya, bahasa Arab ini bukan hanya sekedar ya bahasa yang menjadi simbol ajaran bagi kita umat Islam. Tapi bahasa Arab itu banyak sekali manfaat ataupun faedah ya, keutamaan yang diberikan kepada kita umat Islam. Minimal ada 2 yang boleh kita kemudian ringkas ya. Bahasanya bahasa Arab ini merupakan ya bahasa supaya kita mengenal ajaran agama kita. Kita semuanya paham ya, bahasanya sumber dari agama kita yaitu Al-Quran dan hadis ya. Dan tidak mungkin ya orang kemudian mengetahui Al-Quran dan hadis ya kecuali kemudian dia itu mengetahui bahasa Arab. Termasuk juga ya di antara keutamaan bahasa Arab juga ternyata bahasa Arab ini selain menjadi sarana kita mengetahui ajaran agama kita, ternyata bahasa Arab ini juga menjadi bahasa yang kita beribadah menggunakan bahasa tersebut. Ya. Banyak sekali ya ibadah di dalam Islam yang harus kemudian dilakukan dengan bahasa Arab. Contohnya misalkan ya, yang namanya sholat ya. Sholat itu ya sepakat ya para ulama itu harus kemudian dikerjakan dengan bahasa Arab ya. Tidak boleh kemudian dengan terjemahan. Ataupun ya ada ibadah adzan ya. Adzan ini juga sama ya, harus dilakukan dengan bahasa Arab ya. Tidak boleh dengan terjemahannya. Ataupun kemudian ya zikir ya yang kita kenal dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dan seterusnya. Ini juga tidak bisa kemudian kita pakai dengan terjemahan. Harus dengan menggunakan bahasa Arab ya. Sehingga apa? Ikhwas sekalian ya. Ternyata bahasa Arab ini bagi seorang muslim itu sangat penting sekali ya. Selain dia itu menjadi ya bahasa yang kita bisa mengenal ajaran agama kita, ternyata kita beribadah pun ya harus menggunakan bahasa Arab ya. Sehingga harapannya ya pertemuan kita yang singkat ini kurang lebih nanti ya 30 menit ke depan ya ini bisa memotivasi baik kita semuanya ya. Baik kita yang kemudian ya belum antusias untuk belajar bahasa Arab ya, semoga nanti kita akan semakin antusias ya, kita semakin semangat ya. Dan bagi yang kemudian ya sudah belajar bahasa Arab ya, tetap istiqomah ya ketika belajar bahasa Arab ya. Kalau tadi telah disampaikan ya oleh Ustadz Tasbih, sebetulnya bahasa Arab itu ya tidak susah ya, mudah ya. Nanti Ustadz Iyad insya Allah akan menjelaskan ya. Kenapa bahasa Arab itu dikatakan bahasa yang mudah? Karena Allah sendiri ya sudah menjamin ya bahasanya walaqad yasalnal qur'ana lidzikri fahal muddakir. Kami telah mudahkan yang namanya Al-Qur'an ya. Sebenarnya Al-Qur'an itu kan mudah dan Al-Qur'an ini ternyata pakai bahasa Arab ya. Makanya sebenarnya bahasa Arab itu tidak susah ya, mudah. Nanti insyaallah Ustadz Iyad akan menjelaskan ya bagaimana kemudahan ya bahasa Arab. Ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya terkait dengan pentingnya kita kemudian ya belajar ya bahasa Arab. Ada beberapa poin ya, ini sudah saya tampilkan di layar ya. Di antara kenapa bahasa Arab itu wajib kemudian bukan wajib dan juga harus ya dipelajari oleh setiap muslim. Walaupun para ulama mengatakan ya belajar bahasa Arab ini hukumnya fardu kifayah ya. Nah, di antara poin yang pertama ya, annal bayan al-kamil la yasulu illa biha. Yang namanya memahami agama dengan sempurna itu tidak akan mungkin kita dapat kecuali dengan menggunakan bahasa Arab ya. Karena kita semuanya tahu ya, Al-Qur'an, hadis itu tidak Allah turunkan dengan bahasa Indonesia, tapi diturunkan dengan bahasa Arab. Dan kalau kita ingin memahami, maka harus kita pahami bahasa di mana Al-Quran diturunkan. Ada salah seorang ulama ya yang bernama Abu Husain Ahmad bin Faris ya. Beliau pernah mengatakan begini, falamma khassallahu ta'ala al-lisan al-arabiyya bil bayan ulima anna sa'iral lugha qasiratun anhu wa waqi'atun dunahu. Kurang lebih artinya
tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang kemudian digunakan ya untuk menjelaskan wahyunya yaitu Al-Qur'an ya. Bilisan Arabiyyin mubin ya. Ini menunjukkan apa? Bahasanya menunjukkan bahasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang kemudian lebih afdol dibanding bahasa yang lainnya. Ulima anna sairal lughat qasiratun anhu. Dan diketahui bahwasanya bahasa-bahasa yang selain bahasa Arab itu memiliki kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya sekalian, itu ketika ingin menyampaikannya keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada manusia, tentunya dengan memakai bahasa. Nah, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada makhluknya, kepada manusia, ya, ketika yang dipilih adalah bahasa Arab, ini menunjukkan bahasa Arab itu punya sesuatu nilai lebih, ya. Ya, nilai lebih di situ bisa jadi karena cakupan mufrodatnya yang lebih lengkap, ya, ataupun karena sebab-sebab yang lainnya. Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka tentunya kita harus ya menggunakan bahasa yang kemudian ya jelas ya, yang menyeluruh, yang kemudian bisa ditangkap oleh orang yang ingin kita sampaikan, ingin kita kabarkan tadi. Kalau misalkan ya kita ingin menyampaikan ya orang Jawa misalkan ya, ini bagi teman-temannya orang Jawa ingin menyampaikan ya sesuatu kepada orang lain, kalau di bahasa Jawa ini relatif lebih banyak ya mufrodatnya. Tapi kalau orang Indonesia itu kadang tidak menangkap ya beberapa mufrodat yang ada di bahasa Jawa. Karena apa? Karena kekurangan mufrodat di dalam bahasa Indonesia. Makanya kadang orang-orang Indonesia ya ketika dia tuh menangkap istilah ya di dalam bahasa Jawa itu kadang kesulitan ya karena kurangnya mufrodat di dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga ya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya ajarannya dia menggunakan bahasa Arab, yang dipilih adalah bahasa Arab, ini menunjukkan bahasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat-sangat lengkap ya. Sehingga itulah yang kemudian ya dipilih Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa yang lain ya. Jadi sebetulnya dengan Allah Subhanahu wa taala ya memilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk ya menyampaikan keinginan Allah ya kepada manusia, itu sudah menunjukkan keutamaan sendiri bahasa Arab ya. Kemudian ya sekalian ya di antara juga ya keutamaan bahasa Arab ataupun ya pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Bahasanya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ya mudzakkar, ada yang namanya muannas ya, ada yang namanya fiil madhi, fiil mudhari ya, fiil amr ya. Yang ini kalau kita perhatikan ya tidak ada di dalam bahasa-bahasa yang mirip kayak bahasa Arab seperti ini, tidak ada. Saya belum tahu ya apakah ada ya bahasa yang kemudian di situ ada mudzakkar, ada muannasnya. Ada sesuatu dihukumi laki-laki, sesuatu dihukumi perempuan ya. Saya tidak tahu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada. Nah, ini menunjukkan bahasa Arab itu merupakan ya bahasa yang sangat-sangat lengkap ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan begini ya. Lisanul Arab awsa'ul alsina madhaban wa aktaruha alfadhan wala na'lamuhu yukhitu bijami ilmihi insanun ghairu nabiyyin. Bahasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling luas cakupannya dan lafadznya itu paling banyak. Jadi dalam bahasa Arab itu kadang satu kata itu bisa kemudian diungkapkan dengan berbagai macam mufrodat, berbagai macam lafadz ya. Ambil contoh misalkan ya, ini kalau menukil kata Imam Ibnu Qayyim, kita semuanya kenal yang namanya hari kiamat ya, yaumul akhir. Dalam bahasa Arab, yaumul akhir itu bisa kemudian disebutkan sampai puluhan lafadz ya. Karena saking kayanya yang namanya istilah di dalam bahasa Arab. Bisa disebut dengan yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza, dan lain sebagainya. Ini memang bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat luas sekali ya.
baik dari sisi mufrodatnya, baik dari sisi grammarnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini diantara keutamaan yang pertama ya dari bahasa Arab ya, sehingga kita perlu kemudian belajar ya bahasa Arab, karena bahasa Arab ini merupakan ya bahasa yang Allah pilih untuk kemudian menyampaikan wahyunya lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ini menunjukkan bahasanya bahasa Arab ini merupakan bahasa yang istimewa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa ini? Kemudian yang kedua ya, di antara pentingnya kita belajar bahasa Arab ya, annal lughatal arabiyyata tu'addu miftahal aslaini al-adimaini al-kitab was sunnah. Bahasanya bahasa Arab ini merupakan ya bahasa yang dianggap sebagai kunci yang sangat besar kalau kita ingin memahami Al-Qur'an dan hadis ya. Tidak mungkin ya orang ketika ingin belajar ya syariat ya tanpa mengenal bahasa Arab. Memang kalau kita ingin mengenal syariat itu banyak ya. Kita harus mengenal selain bahasa Arab ya, ada yang namanya ya sirah ya, karena sirah ini juga penting ya untuk kita mengambil ya istinbat dari nas-nas yang ada. Kita juga perlu belajar yang namanya usul tafsir ya. Kita perlu belajar yang namanya mustalah hadis dan lain sebagainya. Tapi ingat, semua ya buku-buku yang kemudian membahas seperti itu biasanya berbahasa Arab. Maka mau tidak mau, kalau seandainya ingin kita memahami agama, harus kemudian kita belajar ya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dengan agama, bahasa Arab dengan Al-Quran, bahasa Arab dengan hadis, itu kayaknya sesuatu hal yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, harus tahu bahasa Arab. Ya. Sebaliknya juga sama, kalau seandainya bahasa Arab itu terjaga dengan baik, maka Al-Quran juga nanti akan terjaga dengan baik. Kalau seandainya ya bahasa Arabnya ini sudah terkontaminasi ya, tidak murni lagi ya, maka kita memahami Al-Quran juga nanti juga akan menyimpang ya. Karena jangan dipahami ewas sekalian ya, bahasanya bahasa Arab ini tidak juga bisa berkembang ya, bisa berkembang ya. Ya, maka nanti ketika kita belajar bahasa Arab pun ya, bahasa Arab yang untuk memahami Al-Quran dan hadis ini pun juga harus dipelajari bahasa Arab yang asli ketika diturunkan ya Al-Quran, yaitu di zaman Rasulullah SAW. Kita akan ambil ya beberapa ucapan dari para salaf ya tentang pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Misalkan di sini ya ada salah seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul al-Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajarilah kalian yang namanya bahasa Arab, karena bahasa Arab itu merupakan ya agama kalian. Ya, memang benar sekali ya. Karena ibarat tadi Al-Quran dan bahasa Arab itu tidak akan mungkin bisa kemudian dipisahkan ya. Di mana ada Al-Quran, maka harus ada bahasa Arab. Di mana ada bahasa Arab, maka nanti Al-Quran akan terjaga. Sehingga sampai-sampai ya ada ucapan yang mengatakan ya, laula Al-Quran makanat Arabiyyah. Seandainya tidak ada Al-Quran, maka tidak ada yang namanya bahasa Arab. Ataupun dibalik ya. Kalau seandainya tidak ada bahasa Arab, maka nanti Al-Quran juga lama-lama akan hilang. Ya. Karena dua hal ini memang saling berkaitan. Ya. Ibarat seperti telur dan ayam. Ya. Kalau ada telur ya ada ayam juga ada telur. Ya. Sehingga ini jangan dipisahkan ya. Orang kalau ingin belajar agama tanpa dia tuh mengenal bahasa Arab, itu jelas ya, itu sangat hal yang mustahil ya. Kalau hanya mengendalikan terjemahan ya, terjemahan ini kadang terbatas ya. Ada beberapa mufrodat ya yang mungkin ya di dalam bahasa aslinya itu ada, tapi dalam terjemahannya itu tidak ada. Ya ini kemudian ya hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang kemudian belajar bahasa Arab. Termasuk juga ya ada salah seorang sahabat juga yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah kemudian ya mengatakan kepada Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah menulis surat ya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini dan mengatakan fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Ya. Hendaknya kalian ya
pelajarilah fikih-fikih sunnah, dan hendaknya kalian pelajarilah yang namanya bahasa Arab. Ya. Jadi dalam ungkapan sahabat Umar bin Khattab ini, ya, kita diminta untuk kemudian selain belajar sunnah, kita juga belajar yang namanya bahasa Arab. Karena sekali lagi ya, bahasa Arab ya dengan Al-Quran, dengan sunnah, ini adalah sesuatu hal yang kemudian saling berkaitan. Kalau satunya rusak, maka satunya juga akan kemudian bisa rusak ataupun hilang. Ya. Kita ambil contoh misalkan ya, beberapa kekeliruan ya, orang-orang yang mereka ini karena tidak belajar bahasa Arab ya, kadang kemudian bisa memahami Al-Quran maupun hadis itu dengan keliru. Ya. Contohnya misalkan ya, di dalam Al-Quran ya, dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Kalau orang ya ketika belajar bahasa Arab dasar ya, dia biasanya memahami yang artinya dolang. Dolang itu artinya adalah sesat. Ya. Sehingga sebagian orang ada yang kemudian dia memahami ayat ini itu keliru. Wa wajadaka, dan dia Allah mendapati kamu wahai Muhammad dolang fahada. Dolang itu apa namanya? Kalau kita biasanya mengatakan dol itu artinya orang yang sesat ya. Dolar apa? Orang yang dia itu tidak mendapatkan petunjuk ya. Orang yang kemudian menyimpang. Maka ketika dia memahami ayat ini karena dia belajar bahasa Arabnya hanya pas-pasan ya, maka dia mengartikannya, dan dia Allah mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan yang sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau. Ini orang sudah belajar bahasa Arab saja, tapi kalau belajar bahasa Arabnya hanya dasar saja, itu bisa kemudian keliru. Padahal kalau kita lihat makna dari ayat ini, itu bukan berarti Rasulullah SAW itu dulu pernah sesat, itu bukan. Tapi dolan di sini itu maksudnya adalah lalai. Ya. Bahasanya Rasulullah SAW ya, itu termasuk orang yang lalai, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meluruskan kembali Rasulullah SAW. Jadi bukan kemudian Rasulullah SAW itu sesat, itu bukan, karena dalam bahasa Arab yang namanya dol ya, dolal ya, ataupun apa namanya dol itu dalam bahasa Arab itu bisa artinya ya, dolal itu bisa artinya memang sesat, tapi juga bisa artinya dia tuh lalai ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lainnya, la yadillu rabbi wa la yangsa. Allah tidak kemudian lalai dan Allah juga tidak lupa. Jadi dengan kita memahami bahasa Arab semakin bagus ya, maka nanti kita pemahaman dalam agama kita akan lebih bagus ya. Itu yang sudah belajar bahasa Arab dasar saja, itu bisa kemudian keliru, apalagi yang sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab, hanya mengandalkan terjemahan ya, maka ini akan lebih keliru lagi. Termasuk juga ya, ketika kita belajar bahasa Arab ya, kita tidak akan salah membaca ya, baik itu membaca Al-Quran maupun hadis ya. Karena salah sedikit saja ketika membaca Al-Quran dalam hadis ya, maka ini maknanya bisa berubah drastis sekali. Maknanya bisa berubah sangat jauh sekali. Bahkan beberapa kaum ya, mereka tuh bisa menyimpang, itu gara-gara mereka tuh membaca Al-Qur'annya atau membaca hadisnya itu keliru. Ya. Contohnya misalkan ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bercerita ya tentang ya Nabi Musa alaihissalam. Di sana disebutkan ya di dalam surat An-Nisa ya, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, wa kallamallahu Musa taklima, itu artinya dan Allah itu berbicara kepada Nabi Musa benar-benar dengan berbicara. Berarti di sini Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa dengan benar-benar berbicara. Di sini ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berbicara dengan Nabi Musa. Tapi ada sebagian orang yang kemudian dia membacanya bukan wa kalamallahu Musa,
Tapi apa? Wa kalamallaha Musa. Dan Nabi Musa mengajak berbicara kepada Allah. Jadi mereka itu tidak mau meyakini bahasanya Allah itu berbicara. Kalau Musa berbicara kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak berbicara. Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ketika pas membacanya itu keliru ataupun salah. Ataupun dalam ayat yang lainnya misalkan ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kalau kita membacanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, diartikannya di situ fa'ilnya adalah ulama. Allahnya adalah maf'ul bi. Kalau diartikan sesungguhnya ulama itu yang hanya takut kepada Allah. Tapi kalau dia tuh bacanya beda, innama yakhsyallahu al ulama'a, ini artinya sudah jauh sekali ya. Bukan bahkan bisa menyebabkan orang menjadi kufur. Bukan artinya ulama takut kepada Allah, tapi Allah takut kepada ulama. Gara-gara kemudian salah membaca ya, yang dia tidak kemudian belajar bahasa Arab. Ya, sehingga ini iwas sekalian ya, ketika kita belajar bahasa Arab, di antara faedah yang kedua, kita bisa kemudian memahami ya Al-Quran dan hadis ya dengan benar. Kita tidak akan salah ketika membaca ya. Karena salah membaca ini bisa kemudian maknanya itu berubah. Bahkan ada salah seorang juga ya ulama yaitu Imam Al-Asma'i ya. Beliau pernah mengatakan ya, inna akhwafa ma akhafu ala talibi ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ayat hula fi jumlati qauli sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Beliau pernah mengatakan begini ya, sesungguhnya yang paling saya takutkan bagi para penuntut ilmu, bagi para santri ya, kalau seandainya dia tuh tidak tahu ilmu nahwu, lalu kemudian dia tuh membaca hadis, kok hadisnya itu dibacanya salah, maka dia nanti khawatir ya, termasuk di dalam ya ancaman di dalam hadis Bukhari Muslim di mana Rasulullah SAW mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja ya berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Kadang ada seorang thalabul ilmi ya, karena dia tuh bahasa Arabnya pas-pasan, lalu dia ketika menyampaikan ceramah ya, membawakan hadis ya, ternyata salah bacanya. Tapi dia disampaikan Rasulullah SAW bersabda, salah bacanya. Ya, berarti dia sudah menisbatkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Nabi nggak mengatakan kayak gitu, tapi dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Maka dia sudah menisbatkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Nah khawatirnya beliau termasuk orang yang terkena hadis ini. Makanya ini penting sekali ya, baik kita ketika ingin menyampaikan hadis ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya, jangan yang namanya ngarang-ngarang ya. Jadi ngarang-ngarang ya, Allah Ta'ala berfirman yang ngarang gitu ya. Kalau memang kita nggak tahu ya pakai terjemahannya saja. Jangan kemudian kita menyampaikannya dengan lafaz Arabnya. Karena kalau kita menyampaikan dengan lafaz Arabnya, ternyata lafaz yang kita sampaikan ya salah bacaannya, maka ini kita bisa termasuk orang yang sengaja memalsukan ya ayat atau memalsukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya diantara ya keutamaan yang kedua. Dan yang terakhir ya, yang ketiga saja ya diantara keutamaan ya ataupun pentingnya kita belajar ya bahasa Arab ini supaya kemudian kita ini tidak tersesat ya. Jadi kalau seandainya orang tidak belajar bahasa Arab, maka itu sangat mudah sekali tersesat ya. Karena ketika memahami agama sekali lagi perlu yang namanya ilmu, dan ilmu itu ya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Supaya kita bisa mengetahui, maka kita harus mengetahui bahasa Al-Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab. Contoh misalkan ya, saya pernah dengar ya, ada sebagian orang ya, yang ini juga disebutkan oleh para ulama ya, ada sebagian orang yang mengatakan sebetulnya laki-laki itu ketika menikahi seorang wanita itu maksimalnya itu bukan 4 ya. Kalau kita semuanya kan tahu ya, laki-laki itu boleh poligami, tapi maksimalnya itu
4 orang wanita. Tapi mereka tidak, mereka memahaminya ya laki-laki itu boleh menikahi wanita itu maksimal itu 9. Mereka berdalil dengan Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat yang ketiga. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah kalian ya wanita-wanita yang baik, mathna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba dan 4 ya. Jadi kan memahami yang namanya wa itu artinya dan. Sehingga mereka mengatakan nikahilah wanita 2, 3 atau 4 ya. Kalau dijumlah berarti 9 ya. Padahal teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, dalam bahasa Arab wa itu bisa juga artinya adalah au ya ataupun atau. Jadi kalau diartikan nikahilah wanita itu 2 atau 3 atau 4 ya. Bukan kemudian wa itu artinya mesti harus dan ya. Nikahilah wanita 2 dan 3 dan 4 kan ya. Ini padahal dia sudah tahu bahasa Arab, cuma bahasa Arab dasar. Orang yang tahu bahasa Arab dasar saja itu ya menafsiri Al-Qur'an ya bisa kemudian menyimpang. Apalagi kalau seandainya dia tuh sama sekali tidak tahu bahasa Arab ya. Tentunya ya kemungkinan menyimpangnya akan lebih besar, akan sangat lebih besar ya. Termasuk juga contohnya lagi misalkan ya di dalam surat Al-Maidah yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman ya, terkait dengan larangan ya, memakan daging babi ya. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Allah Ta'ala berfirman, yang kurang lebih artinya, diharamkan bagi kalian yang namanya bangkai, kemudian darah, walahmul khinjir. Kalau kita terjemahkan ya secara letterlek ya, dan daging babi. Jadi mereka berpendapat ya, ada sebagian orang yang berpendapat yang diharamkan itu adalah daging babi. Kalau kulitnya berarti boleh, karena di sini kan cuma walahmul khinjir ya. Lahmun ya yang selama ini kita kenal itu artinya adalah daging ya. Nah, berarti kulitnya boleh dong. Nah, padahal tidak ewas sekalian ya. Dalam bahasa Arab lahmun itu bisa berarti ya, dia bisa berarti artinya juga daging ya, tapi juga bisa artinya selain daging ya. Contohnya apa misalkan minyak ya ataupun apa namanya minyaknya, minyak babi. Itu juga termasuk kategori bahasa Arab artinya adalah lahmun ya. Sehingga apa yang diharamkan dalam babi bukan hanya dia itu dagingnya, tapi minyaknya, kemudian kulitnya dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam kategori lahmun. Ya. Sehingga semakin kita kemudian belajar bahasa Arab, ya insya Allah kita akan semakin luas wawasannya, sehingga kita tidak akan ya mudah ya menafsiri sesuatu dengan menyimpang. Ya. Ini sekali lagi ya contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi, ini mereka adalah orang-orang yang tahu bahasa Arab ya, tapi bahasa Arabnya masih dasar, itu aja bisa menyimpang. Apalagi kalau seandainya kita yang sama sekali ya tidak kemudian belajar bahasa Arab. Maka ini sangat-sangat kemungkinan besar sekali kita kemudian ya terjerumus dalam penafsiran, dalam pemahaman memahami Al-Quran maupun hadis. Sehingga sekali lagi ya, baik kita selaku seorang muslim ya, hendaknya kita ini ya terus ya belajar ya untuk kemudian mendalami semakin dalam bahasa Arab ya. Walaupun kita mungkin nanti ya tidak sampai menjadi seorang ahli ya, kita nggak sampai menjadi seorang ahli hadis ya, kita nggak menjadi seorang ya ahli fikih, ahli tafsir. Minimal apa iwas sekalian, di antara manfaat kita kemudian belajar bahasa Arab, ini memudahkan kita untuk kemudian kita menghafal Al-Quran maupun hadis. Ya. Ketika kita gampang ya menghafal ya, kita juga akan gampang menyampaikan. Jadi paling minimal ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya ya, saya belajar bahasa Arab, insya Allah nggak akan mungkinlah jadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli balaghah ya. Ya enggak apa-apa ya. Tapi minimal nanti kita akan mudah kemudian menghafal bahasa Arab ya, menghafal ya Al-Qur'an, menghafal hadis ya. Terutama kalau di Al-Qur'an ya ada beberapa ayat-ayat yang mirip-mirip ya.
ya'malun, ta'malun gitu ya. Ya'malun, ya'lamun ya, kemudian ya ta'lamun ya, mirip-mirip seperti itu ya. Maka nanti dengan kita belajar bahasa Arab, kita nanti akan tahu oh bedanya ya'lamun dengan ta'lamun itu wallahu khabirum bima ta'malun atau ya'malun ya. Nah, kita nanti akan gampang ya untuk kemudian mengingatnya karena kita sudah tahu artinya. Dan lebih penting lagi, kita juga nanti bisa menyampaikan ya kepada orang lain ya dengan benar sehingga kita tidak dituduh ya memalsukan ayat maupun memasukkan hadis yang nanti bisa terkena ancaman tadi mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatawaq maq'adu minan nar. Siapa yang berdusta ya memalsukan ucapan yang sebetulnya bukan ucapanku, maka bersiaplah dia menempati tempat duduk di neraka. Nah ini ikhwas sekalian ya, sedikit ya yang bisa kita sampaikan ya. Sehingga sekali lagi bagi teman-teman sekalian ya, silakan ya bagi yang kemudian belum semangat untuk belajar ya, dari sekarang niatkan pokoknya saya harus kemudian belajar bahasa Arab ya. Kalau toh saya nanti belajar bahasa Arab ya tidak sampai menjadi seorang ahli pun tidak apa-apa ya. Pertama, teman-teman ini berarti sudah mendapatkan yang namanya pahala. Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa agama ya. Merupakan bahasa ajaran agama kita ini merupakan syiar ya. Jadi kalau kita belajar syiar Islam, mengamalkan Islam ya, kita sudah mendapatkan pahala ya. Yang kedua, syukur-syukur ya, nanti kita bisa kemudian ya bisa terbantu ya dengan menghafal Al-Qur'an maupun hadis dengan tahu kita bahasa Arab ya. Paling minimal apa ya, kita tidak kemudian melakukan kesalahan ya ketika kita kemudian menyampaikan ya bahasa Arab dari Al-Quran maupun dari hadis kepada orang lain. Dan lebih bagus lagi, kalau kita kemudian bisa membaca bahasa Arab, ya bisa bahasa Arab, kita bisa langsung ya menggali ilmu dari sumbernya langsung ya, karena sumber ilmu ya itu kebanyakan dari bahasa Arab. Ya, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi tentang pentingnya bahasa Arab dari Ustadz Rafiq Abu Yusha. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pemberat amal di akhirat kelak dan semoga menjadi manfaat dan dapat menambah semangat kita untuk mempelajari bahasa Arab. Acara selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang kedua yaitu dengan tema kiat sukses belajar bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Iyad hafizahullah ta'ala. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Cek, suara saya muncul ya? Muncul. Ada? Cek, Ada. Jelas. jaringannya jelek ya? Jelas, Ustaz. Ya. Mulai ya. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Nah, perkenalkan ya, kami Muhammad Iyad, lulusan Stima Makassar, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Nah, sekarang jadi musyrif di Pondok PKM Ibnu Abbas. Ya, alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karunia dari Allah kita diberikan kesempatan untuk melakukan ya, kegiatan atau pertemuan atau technical meeting ya yang bermanfaat atau talk show malam ini yang begitu bermanfaat pada malam hari ini. Ya, salat serta salam
terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malam ini kami diamanahkan untuk membawakan sebuah materi kiat-kiat sukses belajar bahasa Arab. Ya, dengan durasi 20 menit, insya Allah. Eh, ya, tentunya ikhwas sekalian, ya kita tahu bahasa Arab itu adalah bahasa agama Islam. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Ya, kalau ada yang nggak yakin kalau bahasa Arab itu bahasa Quran, eh, kita ngopi deh. Ya, karena Allah SWT mengatakan, ya di Quran Yusuf ayat 2 ya bisa dibaca. Bahkan orang yang nggak bisa bahasa Arab, baca terjemahannya saja pasti paham. Ya, kalau Quran itu turun dalam bahasa bahasa Arab. Ya, Allah mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ya, itu kata Allah. Ya, oleh karena itu bahasa Arab itu adalah bahasa orang orang Muslim. Ya, bahasa orang orang Muslim. Maka dari sini kita bisa eh, menarik sebuah kesimpulan bahasanya harusnya ya kita yang mau sebagai seorang muslim itu harusnya belajar dan bisa bahasa Arab. Ya. Karena Allah juga sudah menjanjikan kepada kita bahasanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya kata Allah, dan sungguh telah kami mudahkan ya kepada kalian itu Al-Qur'an untuk menjadi sebuah peringatan. Ya, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, ini janji Allah kepada kita yang mau belajar Al-Qur'an. Ya. Kemudian ya, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, kenapa sih ya kita harus belajar bahasa Arab? Ya. Bahasa Arab ini belajar bahasa Arab ini bagian dari sebuah dikatakan talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Ya. Bahasanya menuntut ilmu itu kewajiban, ya, wajib bagi seorang seorang muslim. Ya, oleh karena itu ya tidak ada alasan ya, adapun alasannya harus syar'i. Seorang muslim untuk terus menuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu kita coba kembali ke materi utama kita, yaitu kiat sukses belajar bahasa Arab. Ikhwah sekalian, ya di sini kami telah eh, mengadakan beberapa poin tentang kiat sukses belajar 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 bahasa Arab. Ya, sebenarnya tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Rafiq itu kiat yang paling paling luar biasa, ya, karena di dalamnya sudah luar biasa poinnya. Ya, itu kiat yang paling luar biasa untuk belajar bahasa Arab. Namun ikhwah sekalian, yang perlu kami tekankan di sini, yang pertama yaitu masalah niat. Ya, masalah masalah niat. Ya, apapun yang kita kerjakan bukan tentang belajar. Bahkan masalah-masalah dunia pun ketika kita mengerjakannya itu perlu dengan niat. Ya, bahkan bekerja itu kalau kita niatkan dengan pahala, maka itu akan berpahala. Ya, begitupun juga saat kita belajar bahasa Arab. Jangan sampai niat kita belok-belok ya, belok-belok. Niat apa belajar bahasa Arab itu biar dibilang ah wah luar biasa ini bisa bahasa Arab. Jangan kayak gitu ya. Iya. Justru tujuan kita belajar bahasa Arab itu biar kita bisa memahami agama kita. Ya. Itu tujuan utama kita belajar bahasa Arab. Ya, bukan biar kita bilang orangnya keren bisa bahasa Arab, bukan ikhwas kalian. Karena sekali lagi tujuan kita belajar bahasa Arab itu agar kita mampu memahami Al-Quran dan ahadith, ya itu tujuan utama kita belajar bahasa Arab, bukan biar dibilang keren, ya. Dan kita tahu semua, ikhwah sekalian, ya bahasanya niat itu penting, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, ya bahasanya semua amal itu tergantung pada niatnya. Dan pada hadis yang lain dikatakan innamal a'mal bil khawatim. Ya, sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Ya. Ini menunjukkan ikhlas sekalian bahasanya penting menjaga niat dari awal sampai sampai akhir. Ya, jangan sampai niat kita
udah benar nih belajar bahasa Arab biar bisa paham Quran dan Sunnah atau ahadith. Nah, itu niat awal. Tapi pas akhir-akhir, ya ujung-ujung pembelajaran kita, saya belajar bahasa Arab ini biar dibilang keren aja ya, kayak gitu. Itu jangan sampai ya. Justru niat kita terus istiqomah dari awal sampai sampai akhir, gitu ikhlas kalian. Kemudian yang kedua, masalah doa, ya. Masalah doa ikhlas sekalian, ya ini jangan sampai diletakkan pada bagian akhir, ya, bagian akhir dari kiat-kiat kita. Justru doa ini adalah senjata paling pertama yang dilakukan oleh kita dalam belajar bahasa Arab. Ya, kata dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim rahimahullah dikatakan, ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yuqbalu du'aan min qalbin ghafilin liahin. Ya, kata kata Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian akan terkabul. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Ya, maka dari itu, ya, merupakan eh, sebuah kiat yaitu doa agar kita terus berdoa kepada Allah agar bisa difahamkan dengan pemahaman yang begitu baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini senjata yang paling utama dan paling awal hendaknya seorang muslim itu harus letakkan paling awal sebelum melakukan sesuatu, ya. Dan dalam hadis lain dikatakan, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ya, bahasanya doa adalah senjata kaum mukmin, ya, dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Ya, ikhwas sekalian, ya, jangan sampai perkara doa ini kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu senjata utama bagi seorang mukmin. Ya, jangan sampai kita meminta hal yang receh, yang remeh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikhwas sekalian. Karena kami takut justru permintaan yang receh dan remeh itu adalah bentuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha besar, Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya. Kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang besar-besar. Jangan minta semoga saya bisa berbahasa Arab. Jangan jangan hanya minta itu ikhwas sekalian, tapi minta dengan saya belajar bahasa Arab semoga bisa memahami kalamullah, ya, ahadith dan kitab-kitab para ulama mutaakhirin yang berbahasa Arab. Minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta yang ecek-ecek, ya. Bahkan jangan sampai itu tidak berdoa. Jangan sampai menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Maha Maha pemberi. Jangan lupakan doa sekalian ikhwah. Kemudian yang ketiga, mulai dari dasar yang benar, ya. Kita ngopi dulu ya. Mulai dari dasar yang benar, ya. Ini penting ikhwah sekalian. Jangan sampai, ingat ya, dasar yang benar, bukan dasar yang salah, ya. Ini penting. Kenapa? Karena ketika kita memulai belajar dari hal-hal yang salah, ya, ke depannya itu akan sulit untuk memunculkan sebuah kebenaran. Ya, makanya penting kita dari dasar itu memang harus benar. Ya, contoh ya, ya maaf ya, saya bawa Jokowi di majelis kita. Ya, kenapa permasalahan Jokowi begitu rumit? Hanya masalah perkara ijazah. Ya, karena pada dasarnya Jokowi salah. Ya, makanya dia butuh instrumen untuk membenarkan segala kesalahannya. Ya, seandainya dari awal Jokowi benar, ya maka kebenaran itu akan timbul dengan baik. Ya, tidak akan susah. Makanya dari itu ikhwas sekalian, mari kita belajar dari paling dasar itu dari yang benar. Ya, jangan sampai belajar dari yang salah-salah. Ya, ini penting ikhwas sekalian. Pertama, itu menghafal mufradat. Ya, jangan langsung mau bisa berbicara dalam bahasa Arab. Ya, jangan mau langsung bisa berbicara bahasa Arab. Ya. Karena
poin utama dalam bahasa Arab, dalam mampu berbahasa Arab, ya, itu banyak-banyak menghafal mufradat. Ya, bagaimana kita mau mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab kalau ternyata kita tidak tahu apa bahasa Arabnya. Ya, mathalan ana uridu an aqul ini jawal, ya, misal saya mengatakan saya ingin mengambil HP saya. Ya, saya mengatakan seperti itu. Tapi kok saya nggak tahu karena nggak hafal mufradat. Ya, maka dari itu jangan langsung mau bisa berbicara, tapi mulai dari yang paling dasar yaitu hafal-hafal mufradat dulu. Ya, ini penting ikhwas sekalian. Karena kunci sukses untuk bisa berbahasa Arab itu banyak menghafal mufradat. Karena tanpa mufradat kita tidak akan mampu berbahasa Arab. Itu kuncinya ikhwas sekalian. Ya, jadi oleh karena itu ya PKM Arabic Academy ya datang sebagai solusi untuk ikhwas sekalian yang ingin belajar dari dasar, ya, dari dasar dan juga dari dasar yang paling benar, ya gitu. PKM hadir untuk itu ikhwas sekalian. Makanya nanti metode pembelajaran kita ya ada juga yang namanya metode menghafal, ya. Tidak sekedar datang ke kelas kemudian mendengarkan, tapi pulang dan menghafal. Kemudian di store saat saat proses belajar. Kemudian belajar sedikit tapi konsisten. Ya, belajar sedikit tapi konsisten. Jangan sampai ikhwas sekalian sudah pertemuan kita yang sekali sepekan, ya, terus mencukupkan pelajaran kita atau belajar kita cuman di hari Selasa saja. Tidak ikhwas sekalian. Justru belajar itu ya sebelum mulai kelas, se- selagi mulai kelas dan setelah mulai kelas. Ya, kemarin bagi ikhwah yang hadir Targab, di Targab Ustadz Maulana Laida, ya, itu ada 3 hal yang harus disiapkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, kalau tidak ada ini maka tidak dikatakan seorang penuntut ilmu. Ya, semoga masih ingat ya. Ya, yang pertama membaca sebelum datang ikhwah sekalian. Ya, jadi itu tidak dimulai cek suara saya kedengeran ya. Sudah Aman, Mas. Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Cek. Putus-putus Ustaz. Ya, 3 hal ya. Jika dikatakan seorang penuntut ilmu. Yang pertama, membaca sebelum datang. Ya, jadi ikhwah sekalian, pelajaran kita dimulai itu tidak saat mulai kelas, ya, tapi sebelum mulai kelas atau di rumah itu seharusnya kelas kita atau ya seorang penuntut ilmu harus memulai membaca sebelum masuk kelas, ya gitu. Nanti ada hubungannya di poin terakhir. Kemudian yang kedua, murojaah. Ya, jadi pelajaran kita atau kelas kita tidak cukup sampai di kelas saja. Namun saat pulang itu juga tetap harus kita belajar. Yaitu dengan cara murojaah, mengulang kembali apa yang kita pelajari di kelas. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir, banyak bertanya. Ya. Kenapa ikhwas sekalian di awal tadi kita harus membaca sebelum datang? Karena membaca ya ketika kita mendapatkan hal-hal yang belum kita pahami dalam bacaan kita, maka bisa kita tanyakan saat di kelas. Ya, inilah yang harusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi banyak bertanya, bukan banyak mempertanyakan. Ya, tapi banyak bertanya. Ya, kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, beliau kan cuman menemani Nabi itu sangat sangat singkat. Ya, sahabat yang paling singkat menemani kehidupan beliau sampai beliau wafat. Ya, tapi kok beliau menjadi salah satu perawi hadis yang paling banyak
Ya, karena beliau banyak bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan para ulama mengatakan orang pemalu, ya, artinya orang yang tidak mau bertanya, malu bertanya, itu tidak akan mendapatkan ilmu. Bahkan orang yang sombong juga tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, karena orang yang malu bertanya itu tandanya mungkin dia sombong ya, antara malu atau sombong gitu loh. Ya sombong, saya sudah tahu. Ya, jangan sampai kayak gitu kalau sekalian. Ya, ada ungkapan malu bertanya sesat di jalan. Ya, makanya nanti banyak bertanya, insya Allah. Kalau pelajaran atau pengajarnya tahu, dijawab. Ya, insya Allah bisa akan dijawab nanti. Inilah 3 poin yang harusnya penuntut ilmu miliki, ikhwah sekalian. Kemudian selanjutnya, ya, ini belajar sedikit tapi konsisten. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang konsisten, ya, yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi kalau terus menerus dikerjakan, maka inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, ya, dalam pembelajaran kita juga nanti, maka kita akan sering menggunakan pendekatan pendengaran. Ya, dalam tiap-tiap tiap-tiap ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jawarih, ya jawarih itu panca indera ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti memulai dengan as-sam'u. As-sam'u apa? Pendengaran. Iya, contoh pada ayat An-Nahl, ayat 78 surat An-Nahl, Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ya. Allah di sini mengucapkan atau mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ya. Allah menjadikan pada kalian itu pendengaran dan penglihatan. Kemudian di ayat selanjutnya pada surat Al-Isra, wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada. Ya, di sini Allah mengatakan innas sam'a. Ya, Allah mengawali ketika menyebutkan jawarih panca indera, innas sam'a wal basar. Ya, Allah memulai dengan sebuah pendengaran. Ya, kemudian contoh di ayat yang lain juga Allah mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat 78 bisa dicek, wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absar. Ya, as-sam'a wal absar. Sama Allah juga di sini menyebutkan as-sam'a, pendengaran. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengatakan thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ini surat As-Sajdah. Ya, ikhlas sekalian. Ya, dalam kebanyakan ayat, ya meskipun mungkin ada satu ayat yang disebutkan absar dulu, tapi kebanyakannya Allah menyebutkan al-jawarih itu as-sam'a duluan, ya sebuah pendengaran duluan. Ya kenapa? Karena menunjukkan urgensi dari pendekatan pendengaran dalam sebuah pelajaran, ya ikhwas sekalian. Karena pendengaran sebagai pintu masuk pertama sebuah pengetahuan. Ya bahkan orang tidur, ya kemudian bangun, itu yang merespon bangunnya itu apa? Pendengarannya, ikhwas sekalian. Oleh karena itu, ya dalam sebuah tafsir bahasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sam'a terlebih dahulu sebelum absar? Ya karena memang Allah menciptakan manusia itu mulai dari telinganya terlebih dahulu. Ya ini pentingnya ketika dalam proses belajar mengajar, maka nanti kita menggunakan ya metode kebanyakannya pendengaran, ya pendengaran. Kemudian nanti ditegur ya kalau waktunya udah udah lewat. Kemudian latihan berbicara sejak awal. Ya, berbicara sejak awal. Ikhlas sekalian, ya ini kiat merupakan salah satu kiat untuk sukses belajar bahasa Arab. Ya, karena tentunya tujuan utama belajar bahasa Arab adalah bisa bahasa Arab.
Ya, bukan sekedar belajar tapi juga bisa bahasa Arab. Oleh karena itu, ya penting latihan berbicara sejak awal. Jadi, kelas kita tidak akan menonton belajar tentang sebuah kaidah atau eh, sebuah pengertian apa makna ini, apa makna itu, tapi juga kita akan belajar muhadatsah. Ya, belajar eh, bicara ya, belajar belajar bicara. Karena itu bisa melatih kita dalam berbahasa Arab. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, gunakan media dan teknologi. Ya, sekali lagi, jangan cukupkan kelas kita hanya saat di kelas. Ya, tapi pada saat pulang, ya coba mungkin buka YouTube, ya, buka YouTube, eh, dengar video, ya, video yang berbahasa Arab. Ya, itu bisa membantu juga untuk kita belajar bahasa Arab. Kemudian jangan takut salah ikhwas sekalian. Ya, jangan takut takut salah karena kita dilahirkan tidak dalam keadaan tahu segalanya. Oleh karena itu jangan takut salah. Ya, sebuah syair dari Imam Syafi'i, "Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil." Ya, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir pintar ikhwas sekalian. Wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tidaklah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang jahil. Ya, oleh karena itu jangan takut salah. Karena salah merupakan pintu dari sebuah menuju kebenaran. Ya, karena kalau tidak salah, bagaimana kita akan tahu sebuah kebenaran? Oleh karena itu, jangan takut salah. Banyak-banyak bertanya. Kemudian yang terakhir, bersabar dan nikmati prosesnya. Ya, ini penting sekali ikhwas sekalian. Dalam belajar tentunya kita membutuhkan kesabaran yang begitu ekstra. Ya, karena kita tahu pada perjalanannya nanti dalam pelajaran kita pasti akan ada waktunya untuk kita merasakan sebuah kebosanan, ya, sebuah kejenuhan. Oleh karena itu penting untuk kita menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Terus bersabar ikhwah sekalian. Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuk murrata 'alim sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatih." Beliau mengatakan, barang siapa tidak pernah merasakan pahitnya belajar, walau sesaat, niscaya ia akan menyesal meneguk hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Dan pesan Imam Syafi'i juga, beliau mengatakan, "Wadhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara bidzatihi." Hakikat pemuda itu, kata Imam Syafi'i, demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak tidak ada, maka tidaklah bernilai pemuda tersebut. Oleh karena itu, mari terus bersabar dalam menuntut ilmu ikhwas kalian. Jangan sampai rasa bosan itu mengalahkan nikmatnya proses belajar kita. Wallahi, belajar bahasa Arab itu adalah kenikmatan yang orang mukmin mampu merasakannya. Mungkin waktu kami udah habis ya. Cek. Oke, mungkin waktu kami udah habis ya. Kami cukupkan biar waktunya tidak terlalu kemalaman juga. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia paparan materi tentang kiat-kiat belajar bahasa Arab oleh Ustadz Muhammad Iyad.
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pemberat amalan timbangan di akhirat kelak dan juga dapat menambah semangat serta kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Acara kita selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Kemarin Sama seperti kalau yang nggak salah ada pertanyaan ya. Itu yang bertanya siapa ya? Yang bilang apakah dengan belajar ya dengan ikut kelas baca kitab itu bisa berbicara dengan bahasa Arab? Ya gitu. Mungkin Ustaz Rafiq bisa menjawab pertanyaan tersebut. Gimana Ustadz? Tadi pertanyaannya? Apakah dengan ikut apa bisa baca kitab atau bahasa Arab mudah itu bisa berbahasa Arab gitu Ustaz? Oh iya, bagus sekali ya. Jadi ini tadi ada yang perlu diketahui oleh para peserta ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan pembagian pembelajaran itu ada dua biasanya ya. Yang pertama yaitu muhadatsah, yang kedua yaitu baca kitab ya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang agak berbeda ya. Jadi kadang ada orang ya, dia itu kalau berbicara dia itu bisa lancar ya dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau membaca kitab bisa jadi dia agak kesulitan. Pertama, Mbak, karena memang mufrodat dalam kitab-kitab dengan mufrodat di dalam percakapan itu agak berbeda. Ya. Kalau percakapan kan biasanya kan ya mufrodatnya mufrodat yaumiyah lah ya, yang sehari-hari. Kalau di dalam kitab itu kan mufrodatnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Iyad ya kita harus menghafal mufrodat ya. Mufrodatnya biasanya berbeda ya dalam kitab-kitabnya. Sehingga kalau kemudian dia bisa berbicara, apakah kemudian bisa baca kitab? Ya, bisa tidak ya. Kalau dia kemudian ya muhadatsahnya bagus ya, kemudian dilanjutkan juga dengan baca kitabnya bagus ya, dengan dia belajar grammar, nahwu, sorof ya, maka nanti baca kitabnya juga bagus. Sebaliknya juga sama. Ketika dia tuh belajar kitab, apa kemudian bisa berbicara muhadatsah? Ini juga belum tentu juga. Kalau baca kitab itu kan cenderung dia apa namanya pasif ya. Jadi kita melihat ada kitab, kemudian kita bisa jadi kita diem aja ya, mulut tidak berbicara ya, ataupun kalau berbicara pun ya kita cuma dengan membaca. Tapi kalau kemudian disuruh muhadatsah, berbicara yaumiyah, jadi dia kurang juga ya, kurang lancar karena muhadatsah itu kan sebetulnya kan kebiasaan ya. Kalau dia itu biasa kemudian berbicara ya dalam bahasa Arab ya, otomatis nanti dia akan terbiasa berbicara. Tapi kalau dia tuh biasanya ya cuma baca kitab ya, jarang dia tuh berbicara ya, jarang dia tuh muhadatsah ya, jarang dia tuh bercakap-cakap ya, maka nanti muhadatsahnya juga bisa kesulitan juga. Jadi intinya ini dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Memang idealnya sih ya dua-duanya dipelajari semuanya. Oh ya, ini untuk teman-teman ya yang kemudian ingin belajar bahasa Arab ya. Bagi yang ingin membaca kitab, latihan bahasa kitab, maka tidak dianjurkan ya bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa Arabnya. Karena kalau di dalam belajar bahasa kitab, kita bukan hanya belajar ya menghafal mufrodat, tapi juga kita belajar grammarnya. Ini jauh lebih sulit ya. Beda dengan kalau di percakapan ya. Kalau di muhadatsah kita biasanya yang diajari ya lebih banyak ke mufrodatnya ya. Soal nanti salah-salah ya itu asalkan dipahami
kalimat yang kemudian dia ucapkan oleh lawan bicaranya, tidak masalah ya. Tapi kalau di dalam baca kitab ya kita tidak boleh salah ketika membaca ya grammar ataupun akhir katanya. Antara u, a, i itu harus kemudian benar. Karena kalau salah maka nanti maknanya juga berbeda. Jadi tadi menjawab pertanyaan dari Ustadz Lia tadi, apa kalau kemudian bisa baca kitab, dia muhadatsahnya pasti bisa, ini belum tentu juga ya. Sama juga dibaliknya, apa kalau orang belajar muhadatsah pasti bisa baca kitab, ini juga belum tentu juga, karena yang dipelajari itu dua hal yang berbeda ya. Tadi ya mengingatkan kembali ya, bagi teman-teman yang ingin masuk kelas baca kitab ya, diusahakan yang pernah kemudian belajar bahasa Arab ya. Mungkin dengan belajar durusul lugah ya, jilid pertama ataupun belajar apalagi ya, belajar kitab Arabiyah Bani Yadaik ataupun Arabiyah Linasyiin ya, ataupun apalah ya, pokoknya pernah belajar. Tapi kalau sama sekali ya belum pernah belajar bahasa Arab, sebaiknya dia masuk ya jurusan apa namanya muhadatsah saja, percakapan bahasa Arab ya. Dulu saya ketika belajar di Libya ya itu sama dosen kami diajarkan ya sebetulnya untuk orang awam yang belum pernah belajar bahasa Arab itu bagusnya belajarnya itu muhadatsah dulu. Baru nanti kalau muhadatsah baru dia nanti latihan baca kitab. Ya. Begitu Ustadz. Baik, Afwan, Ustaz mau tanya. Ustaz. baik. Silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Tarudin nih. Terkait dengan program ini mau bertanya terkait yang apa yang untuk pelajaran yang bisa bahasa kitab. Apakah nanti di pelajaran yang akan kita mulai itu apakah tadi dasar-dasar yang kayak nahwu, shorof itu apakah semua peserta itu dianggap sudah menguasai dasar-dasarnya atau nanti ke depan masih diajarin lagi gitu kan? Diajarin Ya. lagi dari dasar-dasar gitu atau memang sudah di Gebyahuyah udah bisa semua gitu. Itu Ya. yang pertama. Terus yang kedua ini berharap menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Satiyat kan sebelum kita mulai itu sebaiknya membaca. Nah, apakah kitab yang nanti akan dipelajari itu bisa kita dapatkan sebelum kelas besok minggu depan dimulai atau bagaimana? Dan bentuknya nanti seperti apa? Apakah memang buku cetak atau ada soft copy-nya? Karena ini kan kitabnya kan baru ya, jadi susah untuk cari di internet itu. Nggak seperti Durusul Gumya atau yang ABY gitu banyak gitu. Mungkin itu aja, Tat. Syukron. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti pertanyaannya ditujukan ke saya ya, karena antum kalau tidak salah masuk di kelas baca kitab ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ini yang masuk kelas baca kitab itu semua yang dianggap sudah paham nahwu shorof ya? Belum ya. Jadi kita anggap malah teman-teman yang masuk kelas baca kitab ini, yaitu teman-teman yang sekarang ini sedang belajar nahwu shorof ya. Sebetulnya pembelajaran dalam baca kitab ini kita tuh belajar nahwu shorof ya. Dan nahwu shorof ini sebelum dia masuk ke pembelajaran nahwu shorof harusnya dia pernah mengenal sedikit ya terkait dengan bahasa Arab ya. Ya tadi dengan belajar ya muhadatsah ya. Sehingga ini kita anggap ya yang masuk ke kelas baca kitab itu orang yang dia itu pernah belajar bahasa Arab ya, tapi kemudian belum tahu nahwu shorof ya. Maka nanti kita di pembelajaran baca kitab kita akan belajar dulu ya sebelum nanti latihan membaca ya, kita akan belajar dulu nahwu shorofnya. Jadi sudah mulai belajar apa itu mubtada, apa itu
fa'il, apa itu mafuli ajli dan lain sebagainya. Baru nanti di akhir kita latihan ya yang namanya membaca kitab. Kalau sebetulnya teman-teman sudah paham nahwu shorof, udah tidak perlu masuk kelas ini ya sebetulnya ya, karena dengan paham nahwu shorof udah paham, bisa langsung praktek ya, paling hanya tinggal pendampingan sedikit ya. Tapi kita anggap ini teman-teman yang masuk di kelas baca kitab ya, dia nahwu shorofnya masih perlu dipelajari kembali, masih mengulang kembali. Maka kita nanti akan belajar nih nahwu shorof ya. Baru nanti di akhir kita akan belajar nanti latihan ya membaca kitabnya. Kemudian yang kedua tadi terkait pertanyaan tadi disampaikan ya, katanya ketika kita ini sebelum masuk kelas dianjurkan kemudian membaca terlebih dahulu ya, supaya nanti di kelas kita sudah punya gambaran ya apa yang akan kita pelajari ya. Memang benar sekali ya, karena itulah maka pembelajaran buku yang akan kita pakai nahwu shorof itu berbentuk bahasa Indonesia, jadi tidak berbentuk bahasa Arab. Karena kalau nanti berbentuk bahasa Arab ya, kita membacanya mungkin ada yang kesulitan. Ini bahasa Arab maksudnya apa ini? Makna dari pelajaran ini apa? Karena pakai bahasa Arab. Tapi karena pakainya pakai bahasa Indonesia ya, kita bisa membaca sendiri ya. Maka nanti teman-teman yang akan mendapatkan buku tadi ya nanti dibaca sendiri sebelum masuk kelas ya. Nanti di kelas apa yang belum paham bisa ditanyakan. Nah untuk bukunya ini nanti bisa tanya ke pengurus ya. Insya Allah ini untuk pengurus untuk pekan depan sudah tersedia belum? Untuk bukunya udah sementara proses cetak insya Allah. Kalau udah Iya. selesai nanti dibagikan ke peserta. Oh iya, tapi insya Allah pekan depan selesai ya. Insya Allah Ustaz. Oh iya, kalaupun sayangnya tidak selesai ya mungkin ada alternatif pekan depan nanti bisa kita kopikan untuk lembaran-lembaran awal ya seandainya belum selesai. Insya Allah Jadi selesai Ustaz. begitu ya. Oh ya, alhamdulillah kalau sudah selesai ya cetak bisa pekan depan nanti dibagikan ya. Begitu ya, Mas Farudin ya. Iya, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi kurikulum oleh pengajar masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Ustadz Rafiq terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Jadi untuk pembelajaran kita yang baca kitab ya, saya lihat ini ada sekitar 5 orang ya. Ya, ini tidak mengapa ya. Memang idealnya sekalian untuk pembelajaran bahasa kitab ini jangan banyak-banyak ya. Saya malah standarnya ya 5 orang maksimal 10 ya. Kenapa? Karena ini supaya pendampingannya itu bisa lebih maksimal. Kalau terlalu banyak, kita mendampingi juga agak susah ya. Ini karena sekitar 5 orang, ya 6 orang, ya ini malah bagus ya. Bisa lebih maksimal kita mendampingi. Nah untuk pembelajaran ini, untuk pertama-tama, yang ini pembelajarannya selama 1 semester ya, selama 6 bulan kurang lebih. Ya nanti teman-teman di awal akan belajar ya terkait dengan masalah nahwu shorof ya, dimulai dari yang dasar ya, apa itu isim, huruf, fiil, kemudian ciri-cirinya ya. Kemudian kita akan perbanyak latihan ya. Karena ketika membaca kitab ini yang paling banyak itu adalah latihan ya. Kita sudah menyiapkan di dalam buku tersebut ya, itu ada latihan-latihan ya. Maka minta kerjasamanya bagi para peserta baca kitab ya, supaya nanti bisa menyelesaikan ya latihan-latihan yang ada di buku tadi. Usahakan ya sebelum memasuki pelajaran berikutnya, itu nanti sudah memahami pelajaran sebelumnya. Jadi jangan sampai ada satu kata, satu pembahasan yang belum sama sekali dipahami. Ya. Kalau seandainya belum dipahami, ya maka kita nanti akan mengulang kembali. Ya. Karena bagaimanapun juga, ya ini semakin ke sana pembelajaran baca kitabnya itu akan semakin susah, ya bukan semakin mudah. Makanya saya minta ya bagi yang kemudian ikut dalam kelas baca kitab, pokoknya pelajaran sebelumnya harus dipahami, baru nanti lanjut pelajaran berikutnya. Ya.
tergantung sebetulnya kecepatan dari teman-teman ya. Kalau teman-teman ini bisa lebih cepat ya, mungkin bisa jadi nggak sampai setengah tahun ya, 1 semester ya. Bisa jadi 2 bulan, 3 bulan kita menyelesaikan. Nanti sisanya kita gunakan untuk kemudian latihan baca kitab. Tapi kalau seandainya teman-teman ini kemudian ya agak lambat ya, 4 bulan, 5 bulan baru kita menyelesaikan ya. Berarti nanti sisa waktu yang tersedia untuk latihan membaca kitab ya, itu berarti tinggal sedikit ya. Nah, prosesnya bagaimana latihan baca kitabnya? Kita nanti sudah sediakan ya, ada buku bahasa Arab kecil ya, Kutaib namanya ya. Kemudian teman-teman ya disuruh kemudian coba ini dibaca dan diartikan ya. Kalau seandainya nanti ada yang masih keliru, kita akan mengingatkan, coba lihat kembali pelajaran yang ketiga. Ini kan pelajaran yang ketiga. Nanti dia buka pelajaran yang ketiga, diterangkan lagi kalau seandainya lupa. Nanti lanjut lagi, ternyata kalau seandainya salah lagi, ini salah bacanya bukan doma, ini bacanya fathah. Masih ingat nggak? Coba buka pelajaran yang kelima. Ya. Seterusnya seperti itu. Jadi nanti dengan kita terbiasa melakukan seperti itu, lama-lama dia akan ingat ya. Dan cara seperti ini pernah saya praktekkan ya, latihan baca kitab seperti ini, alhamdulillah ya, ini berhasil ya dengan beberapa santri ya. Maka ini teman-teman ya, insya Allah kalau seandainya istiqomah ya, kemudian mengikuti tadi yang telah kami arahkan ya, pokoknya pelajaran berikutnya itu sebelum kita lanjut, harapannya pelajaran sesudahnya sudah dipahami. Insya Allah lah ya, nanti bisalah kita kemudian ya mudah ataupun membaca kitabnya itu tidak akan kesulitan. Tinggal latihan saja. Saya paling hanya tinggal mengingatkan saja. Coba nih buka kembali pelajaran 10. Ini kan pelajaran 10. Oh iya, buka lagi pelajaran 10. Oh iya benar ya. Karena dia mungkin lupa ya. Tapi dengan sering kemudian tadi latihan seperti itu nanti akan bisa. Nah, mungkin itu ya dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan tentang kurikulum untuk kelas baca kitab. Selanjutnya untuk kurikulum kelas Durusulughah, silakan dijelaskan untuk Ustadz Iyad. Nampak ya, nampak ya di ya, di syashah, di layar, nampak ya. Nampak. Oke. Ya, jadi kemarin di sini kami sudah buat rencana pembelajaran ya untuk kelas 1 ya atau kelas Durusulughah. Ya, di sini Durusulughah jilid 1. Ya, di sini kami sudah susun materinya dari awal ya dars 1 sampai dars 23. Ya, nanti di sini materinya apa saja nanti kami kirim di grup insya Allah. Ya, ini jadi patokan. Jadi nanti tiap pertemuan kita sudah tahu apa-apa saja yang akan dibahas nanti pada pertemuan kita. Ya. Dan pada pertemuan kita juga itu nanti insya Allah kita akan bahas sedikit sedikit demi sedikit eh, ya masalah nahwu saraf juga ya sebagai modal sebelum naik ke kelas 2 gitu insya Allah. Ya, di sini ada penilaian, ya ada bentuk lisan dan juga tulisan ya nanti. Dua aja, lisan dan tulisan. Nggak ada pendengar ya, nggak ada. Kemudian ini metode pembelajarannya ini ada kelas, ya kelasnya kita di PKM Pogung, ya PKM Pogung. Kemudian ada video, audio, dan kombinasi. Dan tiap pertemuan durasi kita 90 menit insya Allah. Ya, jadi tiap pertemuan kita, tiap kelas itu 90 menit. Ya, diusahakan selesai dalam 90 menit insya Allah. Dan kami harapkan nanti pas mulai kelas kita tentunya mengharapkan kelas yang interaktif ya. Jadi bukan sekedar pengajar menjelaskan, tapi juga ikhwas sekalian aktif ya untuk bertanya ya. Kalau bisa bertanya dengan bahasa Arab ya. Kalau bisa bertanya dengan bahasa Arab.
Ya, kayak gitu. Ini nanti kami kirimkan ke grup insyaallah. Oke, kemudian tadi kami kabari buku yang bisa baca kitab nanti kami infokan juga di grup. Ya, kalau udah selesai dicetak kami infokan di grup buat diambil ke PKM. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari kurikulum kami insyaallah di sini. Cukup moderator. Mungkin bisa disebutkan juga untuk waktunya kapan, jam berapa? Oke, untuk waktunya jam 19.45 ya sampai selesai itu 90 menit. Ya, mulainya 19.45 gitu. Baik, kami Ya, ya. ucapkan Dan untuk kelas apa? Kelas Lurus Lugha itu offline ya, nggak ada online. Offline. Adapun kelas baca kitab itu online dan offline. Ya, kayak gitu. Jadi kombinasi. Ya, nanti ada offline, ada online. Ya. baik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Iyad. Jadi untuk kelas Durusul Lugha nanti diadakan secara offline ya, tatap muka langsung, tempatnya di PKM Pogung. Dan untuk kelas baca kitab itu eh, ada offline dan online juga. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada asatizah, para pengajar dan asatizah yang lain yang sudah hadir, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para peserta atas perhatiannya dan kesediaannya menghadiri acara talkshow kita pada malam hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini pamit undur diri. Oh ya, untuk pendaftaran masih bisa dibuka sampai pekan depan ya. Jadi silakan bagi para peserta yang ingin mempromosikan atau mengajak teman-temannya untuk mengikuti PKM Arabic Academy ini, disilakan ya sampai pekan depan. Baik, mungkin cukup sekian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup dengan